Oke, halo, salam orang timur. Uh, Kali ini kita akan bicara dengan orang Jawa. Salah satu orang Jawa yang saat ini dia berdomisili di Flores, tepatnya di Ende. Jadi bisa dikatakan bahwa dia mencari nafkah di Ende lah. Kenapa? Kita kan cari tahu kenapa dia bisa sampai di sini dan apa sih yang sebenarnya dia cari di sini. Oke, jika penasaran, tonton terus video ini, jangan di skip ya. Ingat, jangan di skip karena ada cerita menarik di sini. Oke? Halo orang timur. Ini dia yang tadi saya bilang. Di sampingnya sudah ada teman saya, orang Jawa. Oke, Mbak, Jawa mana, Mbak ya? Kita perkenalan dulu lah. Oke. Ngobrol santai. Kita ngobrol santai saja. Mau Jawa pakai apa? Bahasa apa nih? Bahasa Jawa, bahasa Ambon, bahasa Inde. Oh, dia pamer. Wah, banyak bahasa berarti. Dia sudah metamorfora di sini dia. Ini aku pernah nang Ambon loh, Mas. Wah. Atau Bang Jawa Mas, ya aku biasa tahu nang Malang, Pak. Takut piye. Ini loh, Pak. Oh. Kan iki pengalaman, Pak ya, pengalaman. Waktu di Malang itu orang Jawa sering mengatakan, saya pernah pengalaman dari saya bilang, Flores itu kalau bahasa Jawanya bilang sumuk kumuh, pokoknya terpencil lah. Sehingga banyak orang ketika saya ajak, ayo ikut saya, contohnya cewek saya ajak, ayo kita ke Flores. Enggak, Flores jauh, Flores begini. Intinya lebih banyak sisi negatifnya ketimbang positifnya. Mungkin sampean ya tak ngerti ya, Mbak ya. Mana tak? Sedangkan sampean sendiri yang dari orang Jawa loh, bisa ke sini loh, Mbak. Sampean golek opo sih di Flores ini, Mbak? Kocok sebenarnya ngomong ngono. Ayo, monggo. Aku pengen ngerti Aku loh, Mas, ngetutup bojo lagi. Senesa juga lah. Translate-nya di bawah. Mbak, aku ini teman-teman kita nih orang timur ini. Jadi kalau bisa bahasa Indonesia juga lah. Sebenarnya orang Jawa sendiri itu tidak tahu Flores itu gimana sih di peta itu. Taunya itu hanya Ambon. Oh, Ambon. Jadi meskipun orang timur tuh entah dari Flores, entah dari Maumere Flores ya, misalkan dari Kupang, dari Papua, pokoknya pikirannya mereka itu Ambon. Berarti mereka tahu Ambon. Ambon ya. Sana, beneran? Iya. Berarti di pulau yang besar itu mereka cuma tahu Ambon saja berarti. Jadi pikirannya ini, kalau ketemu orang timur tuh Ambon. pikirannya dari Ambon lah, pokoknya gimana ya jelasnya? Intinya semua orang yang dari Flores khususnya timur, artinya daerah, pokoknya daerah timur semua itu kiranya dari Ambon semua. Terus kan banyak konflik di Ambon. Jadi kesannya serem orang timur tuh. Baru terkenalnya dari situ. Serem nih. Ambon deh. Banyak konflik. Jadi ogah lah orang Jawa tuh kayaknya mau ke daerah timur gitu. Jadi ogah. Berarti yang salahnya orang Jawa sendiri. Lah, sekarang gini. Kok Jawa? Ini mereka tidak mau belajar IPS. Saya curiga orang Jawa dulu waktu ketika les IPS, mereka pasti banyak yang bolos. Masa pulau Indonesia besar, pulau Flores yang besar gitu mah hanya tahu Ambon saja, bagaimana? Ya, berkesimpulan tepat tuh. Orang Jawa itu ketika pelajaran IPS mereka bolos. Oke, sepakat ya. Oke, kita sepakat gitu ya, kita sepakat berarti. Oke, yang berikutnya begini. Oke, kayak tadi ya. Orang-orang tuh bilang Flores itu ya pokoknya terpencil dan sebagainya tadi. Sekarang pertanyaan besar begini. Saya bisa mengatakan bahwa sampean ini loh, Mbak, terjebak di bahasanya orang Jawa yang mengatakan bahwa Flores itu begini. Sedangkan orang Jawa sendiri mau datang ke Flores. Sebenarnya bagaimana pandangan sampean sendiri mengenai bahasa tersebut? Dan apa sih sebenarnya mendatangkan sampean ke sini? Yang awal pertama sekali. Kira-kira sudah pernah muncul belum? Sampean kan baru tahu Flores sekarang toh. Sebenarnya sebelum datang ke sini, apa sih yang muncul tentang Flores di benak sampean ini? Oke, ini pandangan saya aja ya. Pandangan saya secara umum untuk orang Jawa, kenapa merantau ke daerah timur, khususnya Flores.
Ya pertama loh mas, logikanya loh, ya cari nafkah. Oh, cari nafkah. Soalnya kebanyakan kalau kita cari uang di Jawa itu orang sudah banyak kerja. Oh, jangan cuma kerja terus. Boleh. Gini. Sekarang saya tanya, orang Flores mau nggak jualan apa ya, pentol, mie ayam, mau nggak? Pasti Gengsi lah. malu, Kalau gengsi. orang timur memang gengsinya tinggi. Kita ini orang Jawa nggak ada gengsi mas, yang penting cari fulus. Oke, Kalau berarti kita jual mie ayam, jual pentolan di Jawa kan sudah banyak. Lebih baik kita lari aja ke daerah timur. oh berarti kerja ya, prinsipnya kerja berarti. Ya, cari duit lah, nggak ada nasib. Itu kan orang pada umumnya. Pada Pada umumnya. Itu kan pada umumnya. Kita oke lah kalau pada umumnya. Saya juga sependapat. Mungkin pada umumnya orang Jawa tuh saya tahu masuk Banten. pekerja keras. Ini kerja. Yang saya tanya kau perubahan sebenarnya itu bikin apa sih sebenarnya? Pertama sekali. Kalau saya pribadi mas, Ini pesawat kalau tidak salah itu. nah saya kan memang cita-citanya nggak mau cari suami yang lokal, dalam artian sekampung, sedaerah, nggak mau. Terus. Oh. Pasti ujung-ujungnya kalau mau mudik, ke sini, ke Lamongan, ke Jember, Malang, biasa. Satu daratan. Biasa. Numpak bis kan ya, numpak beca yo iso. Mana mau Jakarta iso Pak ya. Kalau dari orang jauh, orang Flores, ya pastinya kan kita naik pesawat. Itu motivasi saya pertama, cari bojo Wong Flores, bila bisa naik pesawat. Oh, berarti salah satu alasan orang Jawa untuk mau ke Flores itu cuma satu, bukan bekerja, tapi biar bisa naik pesawat. Ya. Oke, fix ya. Berarti alasan pertama naik pesawat ya, bukan karena ingin kerja ya. Fix ya. Sepakat ya. Oke, alasan yang berikutnya pasti banyak alasan sekali. Sekarang sudah tercapai nih. Naik pesawatnya. Naik pesawat. Terus saya ingin tahu dulu kira-kira sebenarnya kan suaminya sampean sekarang kan orang timur, orang Flores. Sebelum sampean ketika waktu masa pacaran lah, itu kira-kira sudah ada terbesit belum tentang Flores di benak? Oh, saya nanti di Flores itu bagaimana ya? Gini. Sudah pernah ada belum? Flores itu bagaimana terbesit waktu masa pacaran? Oh. Enggak pernah bayangin sama sekali ke situ. Enggak pernah bayangin sama sekali kalau sampean akan ke sini. Enggak. Saya sama sekali. Kenapa? Gimana ya, bayanganku itu Flores itu kota besar, ada mall di mana-mana. Geletek, pas merene, ini sih nggak jauh beda dengan Mojokerto. Maksudnya bagaimana? Kok bisa Anda mengatakan seperti itu? Tidak jauh beda dengan Mojokerto? Iya, gitu lah, nggak ada mall, nggak bisa jalan-jalan di tempat. Tapi overall enjoy sih di sini, tenang, suasananya masih asri. Ternyata yang pandangan orang tentang mengenai orang Flores yang bilang jahat, itu apakah benar atau tidak? Enggak ya. Bagaimana menurut Anda? Orang Flores itu mukanya aja sangat, tapi hatinya Krisdayanti. Wah, semila-mila berarti ya. Wah, itu bagi teman-teman yang di sana yang mengatakan ini pengakuan dari orang Jawa sendiri. Ini no settingnya. Orang Timur itu memang mukanya sangar, hitam memang ya. Tetapi ingat, orang mengatakan jangan melihat dari covernya. Apa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya? Don't judge the cover by the cover. Don't judge by the cover. Tetapi coba buka covernya kemudian kenal isinya. Begitu maksudnya. Orang Flores itu ternyata walaupun muka sangar tetapi orangnya baik-baik kok. Yakin saja. Oke. Oh, itu begini. Sudah terbukti. Sudah terbukti tuh dia saja suaminya orang Flores loh. Ini pengakuan sendiri dari orang Flores. Coba sampaikan kepada teman-teman yang sana bilang orang Flores itu baik-baik. Pandangan tentang orang Flores. Buat gadis-gadis Jawa ya, yang mau cari jodoh orang Flores, nggak usah khawatir. Terus orang Flores baik hati, tanggung jawab,
yang penting sayang sama apa. Wes. Matur nuwun. Oke. Nah terus itu tadi kan setelah menikah sama Mas Pojo, nah, otomatis kan sampai ngerti toh, mungkin ternyata orang Flores seperti ini gini. Tapi nyaman ya. Masih enjoy berat enjoy. Kira-kira apa sih yang sampai dapat di sini? Kalau misalnya di Jawa itu orangnya seperti gini, enak diajak dari saudara. Saya pribadi. Aku di Jawa itu Pak. Saya di Jawa itu. Saya punya teman itu rata-rata orang Jawa. Kenapa? Saya bukannya tidak mau bergaul dengan orang Timur. Tapi gini, saya datang ini merantau. Saya ingin mencari ilmu. Saya mau bergaul dengan orang Timur. Cuman prinsip saya bahwa ketika saya sudah melangkah kaki saya keluar gini, kalau saya bergaul dengan teman-teman Timur, berarti wawasan saya tetap sama dong. Maksudnya bergaul dengan orang Timur, misalnya sampean datang sini bergaul dengan orang Jawa, saya berarti sampean hanya tahu watak Jawanya seperti apa, watak Jawa toh. Ya itu kan Anda Mas sampean. Buktinya teman-temanku waktu di Uniga, maaf saya dulu kuliah di Uniga. Nah terus. Kebanyakan dari Flores hanya bergaul dengan orang Flores saja. Maksudnya begini Pak. Tidak mau bergaul dengan orang. Pandangan saya begini, makanya ini kan tidak bertolak belakang dengan mereka. Cuman gini, kan kebanyakan orang Flores bergaul Flores toh. Dan kalau saya pribadi, bukannya saya tidak mau bergaul dengan orang Flores. Saya punya teman-teman banyak orang Jawa. Jadi saya punya prinsip kenapa tuh saya mau bergaul dengan orang Jawa, kenapa? Saya ini sudah datang merantau. Ketika saya bergaul dengan orang Flores, pemikiran saya sama. Tetap ya Flores top guys. Jadi saya bilang saya rasa jauh, saya ingin curi ilmu dari orang-orang Jawa mereka. Jadi kebanyakan saya sama dengan orang Jawa, saya punya setiap kali tempat di mana saya di situ harus ada seperti bapak angkat. Dan orang Jawa itu kita sudah mengenal mereka, itu ya sudah anggap kayak saudara. Dan ada pengakuan dari orang Jawa juga, ini bapak angkat saya sendiri. Dia bilang, ternyata arek Flores itu loh kok api-api ya. Orang Flores itu baik-baik. Serius ini pengakuan dari angkat saya di Jawa sana. Nah, maksudnya seperti itu kira-kira. Itu kan waktu itu saya posisinya di sana. Sekarang posisi sebenarnya di sini bagaimana? Ya pastinya ya merantau ya harus gimana ya? Ya harus anggap keluarga lah, baik itu orang pribumi asli Flores mau orang mana, kita harus jadi keluarga semua. Tapi ini loh Mas, seperti saya ini merantau ya, ketemu sama orang Jawa, seneng banget aku mah. Kayak ketemu keluarga sendiri. Tapi tetap Mas, kampung halaman itu is the best number one pokoknya. Ya. Nggak ada yang ngalahin kampung halaman. Biarpun saya menginjak kemana-mana, Mas juga begitu. Benar. Menginjak ke Jawa kemana-mana, tapi kampung halaman, yang namanya kampung halaman nggak ada yang ngalahin. Makanya orang bilang, sejauh apapun kamu melangkah, tapi ingat ada satu kata rindu. Panggilan pulang dari kampung halaman. Gitu ya. Oke. Sebelum kita akhiri nih ya, saya ingin dengar satu kata yang berkesan bagi sampean tentang Flores. Satu kata yang keluar dari yang berkesan apanya? Orangnya juga, masyarakatnya. Gimana? Mereka tuh welcome gitu loh. Di tempat saya, soalnya di Jawa itu khususnya kalau ada pendatang masih apa ya, masih baru-baru tuh ada maksudnya gimana, masih individu lingkungannya. Kalau gini kan siapa tuh dirangkul ya? Gitu orang Flores itu ya, lebih ya welcome lah. Saya nggak bisa ungkapin yang banyak juga, hanya itu saja. Pertama orangnya welcome seperti keluarga sendiri.
luar biasa. Nah, jadi Mbak Retno ini asalnya dari Jawa, tepatnya Mojokerto ya Mbak ya. Iya. Mojokerto, terus dapat suaminya orang Bola are. Are di tempat jadi NTT, itu masih NTT. Iya. Are ND. Awalnya sebelum sini kan ke Ambon ya. Iya. Ambon berapa tahun? 7 tahun. Ambon 7 tahun kerja ya. Ngajar juga. Ngajar juga honor waktu itu. Honor. Honor di Ambon, kemudian setelah itu ikut tes penempatannya di MTS Negeri 1 ND. Dan sekarang oke, jadi itulah dia pengakuan dari orang Jawa bahwa orang Flores itu adalah tingkat kekeluargaannya sangat luar biasa sekali. Siapapun kamu, dari manapun kamu berasal, ketika kamu sudah masuk ke tanah Flores, maka kamu akan dirangkul sebagai keluarga. Tepatnya begitu? Bungkus. Bungkus. Oke. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Salam orang Timur.